Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memberi penjelasan tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Baik, sebelum saya masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Lenior Linda, NIM N1D11979, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Langsung saja, pertama pendahuluan. Latar belakang. Pada umumnya, manusia masih bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, seperti sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Adapun sumber alam yang utama bagi manusia yaitu sumber daya alam air, tanah, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan, sedangkan air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Udara yaitu sebagai oksigen alami untuk pernapasan manusia. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa lingkungan kita banyak sekali mengalami masalah-masalah seperti baik itu disebabkan oleh manusia maupun disebabkan oleh alam. Dua rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dijelaskan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu pertama, masalah apa saja masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Adapun masalah-masalah lingkungan yang ada di Indonesia yaitu ada 7. Yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global atau pemanasan global warming. Kedua, penipisan lapisan ozon. Ketiga, hujan asam. 4, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. 5, penurunan kualitas sumber daya alam. 6, pencemaran lingkungan. Dan 7, musnahnya spesies. Pertama, efek rumah kaca atau ERK. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu dimulai dari panas matahari yang memanasi bumi. Pada prinsipnya, cahaya matahari menyinari permukaan bumi melewati gas atmosfer dan menghangatkan suhu bumi. Pada malam hari, ketika suhu permukaan mulai panas, akan dibalik pantulkan kembali ke angkasa, tapi sebagian besar radiasi matahari terperangkap oleh gas atmosfer. Adapun dampak dari efek rumah kaca ini yaitu suhu permukaan bumi naik, tingkat permukaan air laut naik, angin badai yang semakin buruk dan mempengaruhi pertanian dan peternakan. 2. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Proses terjadinya pemanasan global diawali oleh proses efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika radiasi panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida, CFC, metan, dan nitrogen oksida, serta gas-gas lainnya yang ada di atmosfer. Panas yang terperangkap akan meningkatkan suhu permukaan bumi di atmosfer sehingga terjadi pemanasan global. 2. Penipisan lapisan ozon. Ozon merupakan hasil reaksi antara oksigen dengan ultraviolet. Sedangkan lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer.
Proses kerusakan lapisan ozon. Pertama, sinar ultraviolet B memasuki ozon. Kemudian, energi ultraviolet B akan memecah klorin dan molekul CFC. 3. Klorin radikal memecah molekul ozon sehingga akan membentuk klorin monoksida dan 2 atom dalam oksigen. Oksigen tersebut akan terlepas ke atmosfer. Atom oksigen di atmosfer memecah molekul menjadi klorin monoksida. Dari perpecahan molekul klorin monoksida tersebut akan menghasilkan oksigen dan klorin radikal bebas. Lalu reaksi siklus ozon akan terbentuk. 3. Hujan asam. Hujan asam menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati, terganggu ekosistem sungai, danau, dan kerusakan bangunan. Proses terjadinya hujan asam yaitu dari gas-gas yang dikeluarkan oleh pabrik, kemudian gas-gas tersebut terbawa oleh angin dan larut dalam air hujan membentuk hujan asam, dan hujan asam akan turun ke bumi sehingga menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati seperti ekosistem sungai, danau, hutan maupun pemukiman. Degradasi hutan adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat keanekaragaman flora dan faunanya merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu sehingga terjadi penurunan jumlah flora maupun fauna yang sangat besar dan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini terjadi pengurangan luas hutan yang menerus makin meluas. Pengurangan luas hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia mencakup perladangan, perpindahan proyek pembangunan, penjajaran hutan, bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan tersebut, maka resiko akan terjadinya erosi dan banjir sudah tidak terelakkan lagi. Demikian juga dengan kekurangan air pada musim kemarau. Lima, penurunan kualitas sumber daya alam atau sumber daya alam. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan yang melampaui batas, atau memang kerusakan sumber daya alam itu tidak dapat pulih. Dewasa ini sudah terdapat sekitar 7.269.700.2.609. 6. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya makhluk hidup atau zat komponen ke dalam lingkungan atau berubahnya tantangan lingkungan oleh kegiatan manusia melalui proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi. Pencemaran lingkungan terdiri atas 3: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pencemar kegiatan manusia dan bisa disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam contohnya seperti letusan gunung berapi, gas beracun, lumpur lapindo, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan manusia disebabkan oleh asap bermotor, limbah domestik, pembakaran hutan, dan sebagainya. 7. Musnahnya spesies. Kerusakan hutan yang tinggi akan mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia melalui daftar spesies terancamnya spesies yang langka seperti hewan atau baik dari hewan maupun tumbuhan. Demikian
pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan kebenaran itu datangnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.